Selamat pagi teman-teman petani Indonesia. Pagi ini kita akan membahas khususnya tanaman hias ya. Satu adenium ya, adenium yang sekarang ini jenis bunganya macam-macam ya, tidak hanya satu macam, bahkan ada yang tumpuk seperti mawar gitu ya. Nah, banyak sekali ya sekarang beredar bibit adenium yang memang sangat menarik. Nah, ini kita angkat supaya bagaimana bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan ya. Nanti akan kita bahas mengenai bagaimana membuat adenium satu media pot itu bisa tumbuh, nantinya muncul 5 macam warna jenis adenium ya. Ini untuk mengangkat harga daripada tanaman adenium yang sekarang ini lagi rame-ramenya ya, lagi tren ya, karena memang jenisnya muncul banyak sekali ya, terutama di bulan-bulan ini banyak sekali ya beredar di video-video atau mungkin tayangan-tayangan YouTube tentang jenis bunga adenium ya. Nah, pagi ini kita akan mulai bagaimana membuat ya, seperti yang sudah-sudah terhadap bunga bougainville dan bunga mawar. Ini bunga adenium bisa dibuat satu pot ya, itu kemudian ada 5 warna ya, satu pot 5 warna. Jadi yang kita tanam di media cangkok sisip ini itu 5 macam ya, jenis warna adenium. Nah, seandainya nanti ini udah keluar akar, berhasil disetek, dia akan satu pot ya, ada muncul 5 jenis warna. Nah, ini akan sangat menarik ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri, terutama bikin medianya ya, kemudian baru nanti ngumpulin batang-batang adenium yang jenis warnanya berbeda, kemudian dijadikan satu ya. Ini contohnya seperti ini, sangat mudah sekali. Jadi kita bikin media, bikin sendiri, panjenengan bisa ya, media khusus untuk adenium, panjenengan bisa masukin plastik, kemudian dilobang ya. Nah, contohnya begini. Jadi batang adenium ya, yang dari berbagai warna kemudian dipotong ya, agak runcing begitu, kemudian diolesi pelangsang akar ya, sebelum ditanam di media cangkok ya. Ini kita menggunakan Natursec ya, pelangsang akar Natursec ini ya. Ya. Nah, setelah ini nunggu kering ya, nunggu kering kemudian baru dimasukkan ke media ya. Ini contohnya, ini media yang rencana mau ditanam 5 jenis warna ya, 5 jenis warna. Contohnya ini warna 1, masukin ya. Ya, warna 2 masukin. Nah, seperti itu ya, seperti ini contohnya. Coba nanti jenis-jenis batangnya 5 macam harus dipisah. Ini ambil ini satu, satu, dijadikan satu di satu media ya. Nah, contohnya ini. Nah, setelah dicantepin begini, kemudian ditunggu kira-kira 4 minggu ya. 4 minggu akan keluar nanti di sini 4 sampai 5 minggu keluar akar. Ya kan?
Nah, kalau sudah keluar akar, kemudian ini di lubang bawahnya, ya, di lubang bawahnya, kemudian ditaruh media pot, ditarik pot, ditunggu sampai berbunga dia, sampai pasca jual, ya itu, kira-kira gitu. Nah, contoh dari apa tanaman apa itu adenium yang aslinya yang dia satu warna itu bisa dilihat di contoh eksotik ya, batangnya besar bagus gitu, eksotik indah sekali ya. Contohnya bisa Mas video di sebelah sana itu. Kemudian ada juga contoh-contoh bunganya ya, nanti bisa dilihat di foto-foto yang kita sajikan di sini ya. Mudah-mudahan tayangan mengembangkan adenium yang satu media ada 5 macam bunga itu bisa dikembangkan secara masif ya kepada pecinta tanaman bunga sehingga menaikkan harga jual ya. Mudah-mudahan panjenengan bisa tertarik kemudian mencoba, terutama yang punya koleksi tanaman adenium banyak ya. Nah, itu nanti hasilnya akan menakjubkan ya, kemudian nilai jualnya tinggi ya. Saya kira itu untuk adenium. Monggo Mas lihat bisa pot-pot eksotik ya yang ada di sebelah sana itu. Ini contoh satu lagi ya, pengembangan adenium ya dengan cara cangkok sisip ya. Cangkok sisip seperti layaknya kita nyangkok tanaman buah ya, pakai media juga cangkok sisip itu, kemudian tempelin di batang yang mau dicangkok sisip. Ini hasilnya ini setelah 4 minggu ya. Ya, setelah 4 minggu hasilnya akarnya sudah banyak ya, tinggal nanam nanti di dalam media pot ya, potong ya. Ini salah satunya ya, sudah berhasil dengan menggunakan cangkok sisip ya. Ini juga sama, ini juga sudah keluar akar banyak ya. Ini juga sudah keluar akar banyak, jadi media cangkok sisip cukup efektif ya untuk memperbanyak adenium
dengan cara cangkok sisip ya, seperti layaknya kita bikin untuk tanaman buah tabu lampot ya. Jadi selain untuk cangkok sisip ya, kembali saya ulangi, bisa dengan cara ya stek langsung, cuma harus diolesi natus stek ya. Kemudian baru nanti setelah 4-5 minggu keluar akar, ini di lubang, ganti media pot. Nah di media pot itu sudah nggak dipindah-pindah lagi ya sampai dia berbunga ya. Natus steknya seperti ini ya, natus stek yang warna hijau ya. Saya kira itu. Kemudian kita akan melihat di kebun ya, tanaman apa itu, sirsat raja madu, kemudian sakura ya, sakura itu nanti akan kita lihat. Kemudian juga bougainville yang mirip ini ya, satu media ada 5 warna bougainville ya. Nanti contohnya juga sudah ada keluar tunas-tunasnya banyak ya, berhasil. Bougainville itu 90% berhasil dengan cara di setek pakai media cangkok sisip ya. Saya kira nanti bisa dilihat di sana. Oke. Nah ini teman-teman petani Indonesia, ini adalah indukan bunga sakura ya, yang sebentar lagi akan musim bunga yang indah. Nah sementara ini baru kita kondisikan ya, kita beri pupuk natus stek, untuk menyuburkan akar dan natus stek untuk membungakan ya. Ini contoh indukan bunga sakura ya. Setelah nanti dikasih natus stek, akar dan buah, dia akan kemudian cepat muncul bakal-bakal bunganya. Nah ini ya, kita coba beri, ini bakal bunga ya, kecil ya, baru sedikit. Nanti ketika kemudian kita pupuk full natus stek bunga yang oranye ini ya, untuk bisa memunculkan bakal bunga yang banyak itu pakai yang oranye, natus stek oranye ya, untuk buah dan bunga. Nah nanti yang natus stek hijau untuk mensupport nutrisi akarnya supaya daunnya lebat ya. Karena walaupun tanaman bunga, kalau dia dipupuk kemudian dikondisikan, dia akan berbunga lebat. Nanti ada contoh-contoh bunganya ya yang lagi mekar. Nah ini musimnya memang masih kira-kira 2-3 minggu lagi ya. Tapi sebelum itu muncul calon bunganya banyak, kita kasih perangsang bunga yang secukupnya ya. Kemudian juga kita kasih nutrisi untuk menyuburkan akarnya ya. Ini mas-mas bisa lihat, memang koleksi tanaman bunga itu kalau dirawat hasilnya juga nanti akan menarik ya. Bunganya akan banyak, terlihat cerah ya, dan tentu pasti akan menambah nilai jual ya kalau sakura bunganya banyak. Sebentar akan kita lihat hasil foto-foto ya yang sebelumnya pernah berbunga. Nah ini baru kita kondisikan yang sekarang ini untuk beberapa waktu dia akan mulai berbunga ya, di 1 bulan yang akan datang. Nah ini contoh yang lagi berbunga, menarik ya, pendek. Ini sakura fanta merah ya, lagi lebat-lebatnya. Nah ini pendek, berbunga lebat. Nah, sangat indah ya kalau dipajang di halaman kita ya, akan sangat menarik ya, buat tanaman hias di sekitar kita. Nah ini contohnya bunga-bunganya. Nah, satu lagi ini adalah tanaman bibit tabu lampot siksak jumbo raja madu yang buahnya besar ya. Dan ini yang kita siap untuk
dibagikan ke teman-teman yang berminat. Itu yang batang besar ya, batang besar usia antara 4-5 tahun nih batangnya ya. Nah, untuk menunggu sampai sebesar ini batangnya memang cukup lama ya, 5 tahun ya. Kemudian kita ambil ya dongkel dari tanahnya, kemudian kita taruh di pot. Nah, karena dia sudah pernah berbuah ya, tanaman Siska Raja Madu ini dia akan juga cepat berbuah setelah dia muncul tunasnya. Tapi jangan lupa juga harus dirawat dengan nutrisinya ya, nutrisi untuk lebih cepat membuahkan dan membungakan ya, baik yang Natustek bunga, buah, ataupun yang Natustek untuk menyuburkan akarnya supaya nanti daunnya lebat, batangnya kokoh, dan kecenderungan berbuahnya lebih cepat dari sebelumnya ya. Kira-kira begitu. Memang harus dirawat, kemudian disiram. Setelah dia dikondisikan pemupukannya dengan memakai Natustek, kemudian disiram, dikocor. Nah, ini dilakukan sebulan sekali ya, cukup sebulan sekali, tidak harus 2 minggu sekali. Nah, ini udah mulai tunas-tunasnya tumbuh subur. Nah, disiram 2 hari sekali media dan tunas-tunasnya ya, supaya dia subur. Nah, ini bibit tabu lampot yang siap untuk dikirim, baru keluar tunanya dikit udah dikirim. Nah, ini contoh-contoh buahnya ya, besar, manis ya. Memang beda dengan sisak biasa ya, sisak jumbo namanya aja jumbo kan, besar, sangat menarik, dan banyak sekali yang berminat bibitnya, terutama rebutan ini ya. Nah, kalau ini adalah kemarin yang sudah kita coba, yaitu membudidayakan bougainville pancawarna. Jadi satu pot kita isi 5 macam batang warna bougainville yang berbeda warnanya. Nah, ini contohnya ya, bougainville pancawarna. Nah, jelas ya, petani Indonesia semangat. Oke, teman-teman petani Indonesia, sekalian ini menjadi penutup bahwa banyak permintaan ya sebelumnya di YouTube ya, bahkan di WA saya mengenai kapan diadakan pelatihan pertanian di Bumi Retawu. Karena kan kemarin terhambat oleh PPKM ya, kemudian saya belum bersedia untuk diadakan pelatihan. Nah, ini di bulan November, awal bulan ya, minggu pertama atau minggu kedua, atau nanti kita sebutkan tanggalnya ya, bahwa di bulan November sudah ada, monggo kalau ada yang mau pelatihan ya, nanti ada, dihubungi nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Materinya apa ya, semua hal yang terkait dengan pertanian, misalnya bagaimana sambung pucuk, sambung sisip, kemudian sambung susu ya, cangkok sisip ya, kemudian bagaimana membuat pupuk media super, kemudian membuat booster ya, kemudian untuk hama juga ya, kemudian juga bagaimana meramu media supaya menjadi media yang layak untuk dipakai untuk khususnya tabu lampot ya. Saya kira banyak yang akan kita bahas di pelatihan itu. Kemudian ada bonus juga nanti bagaimana proses pembuatan madu herbal ya, madu herbal yang itu kemudian bisa dijadikan wacana home industry. Setiap panjenengan yang ikut diklat bisa membuat madu herbal dan bisa dijual ya. Caranya seperti apa dan sebagainya akan detail, akan kita bahas di situ ya. Nah, kita akan mengadakan pelatihannya itu pada bulan November dan Desember ya, di awal bulan. Nah, nanti akan kita sebutkan di pengumuman di bawah ini ya, sekaligus harus menghubungi siapa, nanti ada di bawah ini. Saya kira ngaten ya, saya tunggu partisipasinya jauh-jauh hari sebelumnya ya, karena paling banyak nanti untuk satu angkatan itu 15 orang ya, supaya bisa fokus ya. Jadi kalau udah 15 orang kita tutup, kemudian di bulan berikutnya begitu. Jadi pelatihan khusus mengenai pertanian di Bumi Retawu, Yogyakarta
Ya, nanti saya narasumbernya saya sendiri. Nanti ya, selamat petani Indonesia, tetap sehat, selalu semangat.